Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Parlindo dengan NIM B120395 akan menjawab soal UAS. Soal yang pertama yaitu dalam hukum adat Melayu Jambi dikenal Induk Undang-Nan 8 dan Anak Undang-Nan 12. Jelaskan isi syarat maksud dari aturan tersebut disertai dengan memberikan contoh kasusnya. Maksud dari Undang-Nan 8 yaitu 1. Digudagi. Maksudnya adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan orang ramai bersama sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri. Yang kedua, sumbang salah. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang menurut pendapat umum dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena tidak layak. Yang ketiga, samun sakai. Maksudnya adalah mengambil harta orang lain dengan paksa disertai penganiayaan dan pengrusakan harta benda orang yang bersangkutan. Yang keempat, upas racun. Maksudnya adalah melakukan pembunuhan dengan menggunakan ramuan yang disebut racun atau istilah lainnya. Akibat orang yang terkena racun menderita sakit yang lama sebelum meninggal, sedangkan yang terkena upas biasanya mati seketika. Yang kelima, siok bakar. Maksudnya adalah perbuatan dengan sengaja membakar kampung, rumah, ladang, pertanian, atau kebun. Yang keenam, tipu tepok. Maksudnya adalah tindakan orang yang untuk memperoleh sesuatu barang atau suatu keadaan yang menguntungkan dirinya dengan cara tipu daya dan bujuk rayu. Yang ketujuh, maling curi. Maksudnya adalah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa setahu pemiliknya, baik pada waktu siang hari ataupun di malam hari. Yang kedelapan, tikam bunuh. Maksudnya adalah melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau alat lainnya sehingga mengakibatkan kematian. Maksud dari Anak Undang-Nan 12 terdiri dari 1. Lebam, bulu di tepung tawar. Maksudnya adalah orang yang menyakiti fisik atau badan orang lain yang berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya. 2. Luka lebih dipampas. Maksudnya adalah barang siapa yang melukai badan fisik atau orang lain dihukum membayar pampas yang dapat dibedakan atas 3 kategori yaitu A. Luka rendah, B. Luka tinggi, C. Luka parah. 3. Mati dibangun. Maksudnya adalah barang siapa membunuh orang lain dihukum membayar bangun berupa 1 ekor kerbau, 100 gentang beras dan 1 kayu kain putih 30 yard. 4. Samun. Maksudnya adalah merampas milik orang lain dengan paksa. Biasanya dilakukan di pinggir-pinggir perkampungan atau tempat terpencil. Penyamun ini bila ketahuan orangnya harus dihukum adat. Pendami Anak Undang-Nan 12 nomor 2 dan 3. 5. Salah makan di ludah, salah bawa dikembalikan, salah pakai diluruskan. Maksudnya adalah siapa yang telah berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian, ia wajib menggantinya atau membayar senilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Yang keenam, hutang kecil dilunasi, hutang besar dianggur. Maksudnya adalah apabila seseorang berhutang maka ia wajib melunasinya. Kalau jumlah hutangnya kecil maka dilunasi sekaligus. Bila hutangnya besar maka harus diangsur atau dicicil. Dalam hal hutang piutang ini, yang memberikan hutang dan orang yang berhutang hendaklah membuat perjanjian di atas kertas tentang kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketujuh, golok badai timbung lalu. Maksudnya adalah harta atau sesuatu barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang akan pindah ke pemilikannya apabila sudah lewat waktu yang dijanjikan. 8. Tegak mengintai lenggang, duduk menanti kalem, tegak berdua bergandeng dua, salah bujang dengan gadis dikawinkan. Maksudnya adalah pergaulan orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adat dan memberi malu keluarga dan kampung tanpa siang harus dikawinkan. 9.
mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki celana. Maksudnya adalah menentang orang untuk berkelahi. Kalau yang ditentang itu orang biasa, hukumannya adalah 1 ekor ayam, 1 gentang beras, dan 2 buah kelapa. Jika yang ditentang lebih tinggi kedudukannya, maka dihukum dengan 1 ekor kambing, 20 gentang beras, dan 20 kelapa. 10. Menempuh nan bersamo, mengungkai nan berbo. Maksudnya adalah memasuki suatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau tanda khusus. Perbuatan ini dihukum dengan 1 ekor ayam, 1 gentang beras, dan kelapa 2 buah. 11. Meminang di atas pinang, menawar di atas tawar. Maksudnya adalah apabila seseorang gadis, apabila sudah dipinang dan sudah jelas pinangannya itu diterima, maka status gadis tunangan orang itu tidak boleh dipinang lagi orang lain. Pelanggaran ketentuan ini dihukum 1 ekor kambing dan 20 gentang beras, serta mengembalikan antara pihak lelaki kalau dalam pinangan telah mengantar tanda sebanyak 2 kali lipat dari antaran. Bila pihak lelaki yang melanggar, maka apa yang telah diantar menjadi hangus atau hilang dan menjadi milik si gadis. 12. Umo berkandang siang, ternak berkandang malam. Maksudnya adalah para petani harus menjaga umo atau sawah atau tanaman pada siang hari. Bagi yang punya kerbau atau ternak harus mengurungnya atau dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari. Apabila tanaman petani dimakan atau dirusak oleh ternak tersebut pada waktu siang hari, maka pemilik ternak tidak dapat dituntut mengganti kerugian. Tetapi apabila terjadi pada malam hari, pemilik ternak harus membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan atau dirusak oleh ternaknya karena dianggap lalai tidak memasukkan ternaknya ke dalam kandang. Nomor 2. Bagaimana keberadaan hukum adat Melayu Jambi pada periode sebelum Islam, setelah Islam, sebelum kemerdekaan, pada masa sekarang. Sejak ratusan tahun lampau, wilayah Jambi telah dihuni oleh etnis Melayu seperti suku Kerinci, suku Batin, suku Bangsa 12, suku Pengulu, dan suku Kubu atau suku Anak Dalam. Pada masa lampau, mereka ini telah melatar belakangi perkembangan bahasa Melayu, budaya Melayu, maupun pasang naik dan turun kerajaan Melayu di daerah Jambi. Begitu pula halnya mereka telah melewati perjalanan sejarah yang amat panjang diawali masa prasejarah Melayu Buddhis dan Melayu Islam sampai masa perjuangan melawan penjajah dan periode kemerdekaan. Sebelum abad Masehi, etnis Melayu di Jambi telah mengembangkan suatu corak kebudayaan Malaya prasejarah di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan ini antara lain adalah suku Kerinci. Orang Kerinci ini diperkirakan telah menempati kaldera Danau Kerinci sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka telah mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Pada zaman dahulu, yang dimaksud dengan wilayah Kerinci adalah mencakup daerah yang disebut dalam adat Jambi sebagai Kerinci atas dan Kerinci rendah. Istilah Kerinci berawal dari kata Korinci yang artinya negeri di atas bukit. Kebudayaan ini didefinisikan sebagai corak kebudayaan Melayu kuno. Kehadiran kebudayaan Melayu Buddhis ini di daerah Jambi menempati rentang waktu periode yang amat panjang. Pada masa kebudayaan Melayu Buddhis mulai mundur, maka bersamaan periode kebudayaan Melayu Islam mulai berkembang. Kehadiran Islam di Jambi diperkirakan terjadi pada akhir abad 7 Masehi sampai sekitar awal abad 11 Masehi. Pada awal abad 11 Masehi, ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Dalam penyebaran Islam ini, maka Pulau Berhala dipandang sebagai pulau yang teramat penting dalam sejarah Islam di Jambi. Kehadiran Islam ini telah membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam secara pelan-pelan tapi pasti mulai menggeser kebudayaan Melayu Buddhis sampai berkembangnya suatu corak kebudayaan Melayu Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Melayu Jambi lebih dominan unsur Islaminya. Dalam hal kebiasaan, tradisi terlihat adanya akulturasi antara unsur kebudayaan yang Islami dengan corak Melayu kuno yang Buddhistis. Dalam kurun Islam abad ke-15 dan 16, pemerintahan kesultanan muncul di Jambi. Di Kesultanan Jambi pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, struktur pemerintahnya terdiri atas
kuasa sultan, kuasa patih dalam, kuasa patih luar, kuasa batin, kuasa tenggani, dan kuasa dusun. Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, daerah Jambi merupakan daerah keresidenan, bagian dari Provinsi Sumatera. Ketika Provinsi Sumatera pecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, keresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Praja Jambi masuk Provinsi Sumatera Tengah. Jambi kemudian menjadi daerah Swantra tingkat 1 yang terlepas dari daerah Swantantra tingkat 1 Sumatera Tengah. Jambi menjadi provinsi daerah tingkat 1 melalui Badan Kongres Rakyat Jambi sampai kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Provinsi Jambi membujur di bagian tengah Sumatera, memiliki luas wilayah 53.435 km berada di antara 0045 2045 lintang selatan dan 100 sampai 104.055 bujur timur. Saat ini Provinsi Jambi terbagi atas 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Saralangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi ini memeluk agama Islam, disusul kemudian Protestan, Buddha, Katolik, Hindu, dan lainnya. Nomor 3, bagaimana perkembangan hukum adat Melayu Jambi pada masa yang akan datang? Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya, yang mendapatkan tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja, namun karena kemajuan zaman, kejanggalan sistem informasi dan era globalisasi saat ini sudah mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok dan pedalaman. Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi keadaan tersebut, yakni sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat Melayu di Kota Jambi. Dalam eksistensi dan penerapannya, hukum adat dapat dikatakan sebagai sistem pengendalian sosial yang telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan kehidupan dalam pergaulan hidup yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga terciptanya ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Karena hukum mengatur hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Artinya, bahwa dengan adanya kesadaran hukum, maka akan terciptanya keselarasan dalam kehidupan sosial, sehingga mengakibatkan kehidupan bermasyarakat yang sadar akan hukum.